Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara menambahkan klien rumahan di jaringan hotspot kita. Jadi opsinya adalah saya akan menggunakan IP binding untuk klien rumahan yang terhubung ke jaringan hotspot agar tidak menampilkan login page hotspot tersebut. Sebelum masuk ke video tutorialnya, langkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video terbaru mengenai seputar jaringan dan dunia perfilman. Oke, jadi judulnya adalah menambahkan klien rumahan di jaringan hotspot kita tanpa harus mengakses namanya login page hotspot itu sendiri. Seperti biasa kita menggunakan mikrotik. Dan untuk membukanya kita menggunakan Winbox. Di sini konfigurasi yang pertama kita masuk dulu ke menu IP, kemudian DHCP client, kemudian kita tambahkan, kita pilih ETH1 yang terhubung ke internet, kita apply, kemudian kita oke. Kita aktifkan terlebih dahulu. Di sini ada dua interface yang terhubung, yaitu dari internet yang ETH1, kemudian yang ETH2 adalah ke laptop saya itu sendiri. Setelah dibikin di DHCP client, kita masuk ke konfigurasi DNS, yaitu kita masukkan 8.8.8.8 seperti biasa, kita tambahkan lagi 8.8.4.4 seperti ini. Kemudian centang allow remote request-nya, kemudian kita tekan apply, kemudian kita tekan OK. Selanjutnya kita masuk ke bagian konfigurasi, yaitu untuk ETH2 yaitu hotspotnya. Kita masuk ke konfigurasi hotspot, kemudian ke server, kemudian setelah itu kita masuk ke konfigurasi hotspot setup, kita pilih ETH2 yang akan kita jadikan hotspot. Kita tekan next, kemudian sebelum ke konfigurasi ini, mohon maaf, kita masuk dulu ke IP, kemudian ke address. Di sini saya belum bikin untuk IP-nya. IP yang saya akan gunakan yaitu adalah 50.50.50.1/24. Bebas ini untuk konfigurasi IP-nya, sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan saja. Di sini kita pilih ETH2, kemudian kita apply, kemudian kita OK. Barulah masuk ke konfigurasi hotspot. Kita tekan hotspot setup, kemudian kita ulangi ETH2, kita next, hotspot setup, pilih ETH2. Setelah masuk alamat IP yang tadi kita bikin yaitu 50.50.51/24, kita tekan next. Untuk ranknya di sini kita akan menggunakan dari 2 sampai dengan 254. Jadi user yang bisa masuk ke hotspot kita itu dari angka 2 sampai 254. Kita naik, kemudian kita next saja. Kita biarkan seperti ini. Kita samakan DNS servernya yaitu 8888.8844. Di sini DNS name misalkan mcs.net ataupun mcs.com ataupun terserah kalian mau apa isinya. Yang penting ada .net ataupun .com. Kita ketik next saja. Di sini untuk bawaannya admin 123 aja lah, biar mudah diingat. Untuk login defaultnya admin, kemudian passwordnya admin 123. Next, setelah komplit. Nah, di sini kita akan coba tes terlebih dahulu. Kita gunakan Google Chrome. Kita akan coba mcs.net log off login.
Nah, kalaupun ingin menghilangkan seperti ini, kita masuk ke bagian konfigurasinya server profil mcs.net. Di bagian login, kita cekisnya hilangkan, apply OK. Setelah itu baru bisa dilakukan. Nah, ini belum bisa kita akses karena kita belum masukkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Oke, kita akan coba masukkan admin, passwordnya admin 123. Kita login, tekan OK. Kita akan coba akses YouTube, barulah bisa login. Nah, bagaimana caranya agar si user rumahan tersebut tidak menampilkan yang namanya login page tersebut, karena dia secara otomatis biaya per bulannya udah masuk ke kita. Setelah itu kita akan melakukan IP binding untuk si user rumah tersebut, yaitu satu alamat IP untuk satu perangkat atau satu device. Jadi kalaupun misalkan ada 2 perangkat atau 3 perangkat, kita masukkan alamat IP-nya terlebih dahulu agar si user tersebut tidak menampilkan yang namanya login page. Kita bisa memanfaatkan namanya IP binding. Misalkan di sini saya contohkan alamat IP-nya adalah, kita samakan tapi kita bedakan belakangnya 50 address to samakan. Untuk servernya kita hotspot, untuk regular tipenya adalah bypass seperti ini. Kita tekan apply, kemudian kita tekan OK. Seperti biasa di sini saya akan kasih remark adalah Budi. Jadi untuk rumah Budi maksudnya adalah seperti itu. Selanjutnya si Budi membeli paket yang 5 Mbps untuk downloadnya, sedangkan uploadnya adalah 1 MB, misalkan seperti itu. Kita bisa atur di simple queue seperti ini, kemudian kita tambahkan yaitu alamat IP-nya si Budi tersebut. Di sini kita masukkan ini adalah Budi. Kemudian untuk max limit uploadnya kita kasih 1 MB, ataupun jangan 1 MB, 512 aja. Untuk downloadnya kita kasih 1 MB saja. Kemudian kita apply, kemudian kita OK. Jangan lupa kita keataskan agar si script ini membaca terlebih dahulu yang Budi. Oke, sudah seperti ini. Kita akan coba tes. Sekarang kita akan coba tes. Sebentar, kita konfigurasi dulu alamat IP-nya. Seperti ini. Kita coba lihat di sini alamat IP-nya masih yang tadi, yaitu 50.50.50.254. Karena yang kita binding adalah 50.50.50.10. Kita akan coba masukkan. Di sini belum ada internet karena kita belum login ke hotspot, tapi kita tidak akan menampilkannya karena kita akan mencoba yang menggunakan alamat IP yang dibinding. Jadi satu alamat IP ini adalah satu perangkat. Sambil diisi.
Contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan ada 2 HP, kita kasih 200.000 atau 100.000, ataupun kalau misalkan ada 24 perangkat, kita kasih 200.000 saja, atau 150, itu terserah kalian. Jadi misalkan kalau 2 perangkat 100.000, kalau misalkan ada 4 perangkat 150, misalkan seperti itu alamat IP yang kita binding tersebut. Jadi satu alamat IP, satu perangkat atau satu device. Oke, setelah itu kita akan coba. Alamat IP yang dibinding. Ini adalah klien yang namanya Budi. Nah, itu kita akan coba cek. Maka secara otomatis akan langsung terkoneksi tanpa harus menggunakan yang namanya login page. Oke, kita akan coba tes kalau misalkan alamat IP ini kita rubah kembali. Pasti dia akan menampilkan yang namanya login page. Oke, kita detail berapa alamat IP yang didapat, segini ya. Oke, kita akan coba. Pasti dia akan meminta yang namanya login page. Ya, tidak bisa. Kita akan coba. Nah, maka dia harus memasukkan login terlebih dahulu kalau misalkan ingin terkoneksi ke internet. Kalau menggunakan alamat IP tersebut, secara otomatis bisa terkoneksi alamat IP yang dibinding. Seperti ini. Kita akan cek untuk speednya. Speednya harus sesuai yang kita inginkan, yaitu untuk uploadnya adalah 512, kemudian untuk downloadnya adalah 1 Mbps. Kita coba cek IP-nya 50, 50, 50, 10. Oke, sudah sesuai. Kita akan coba cek speed test. Kita akan coba cek, seharusnya dia mendapatkan alamat IP, alamat untuk si Budi itu 512K untuk uploadnya, dan untuk downloadnya 1 Mbps. Oh, bukan 50.1 tapi 10, maaf. Seharusnya seperti ini. Maaf, di sini harusnya 50.10 sesuai dengan ini alamat IP-nya. Nah, sini sudah berjalan, kita akan coba tes lagi. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, cukup saja tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.